Enemy to lovers. Tapi lama-lama kok ada manggil sayang-sayang yang ngingetin sore makan. Wah, udah ini. Temenan level berapa itu? 10. Pacar kita nih pinternya di pelajaran apa, itu bisa saling bantu gitu. Ini based on Mau experience studi ya. kasus Based beneran on nggak? experience. Ini sama temenan level 10-nya gini, Kak. Kita gue udah tahu kan kemarin gue bisa nonton 10, tapi lu pernah nonton belum? Gue tuh sekarang banyak mulu. Hai Tempips. Selamat datang di episode perdana TM. TM itu apa, Git? 1, 2, 3. Tanya mulu. Yeay. Di episode kali ini kita ngundang tamu yang spesial banget. Spesial tuh kenapa, Git? Karena mereka itu adalah fresh graduate Smak Tirta Marca BPK Penabur 2025. Langsung kali ya kita introduce kali ya. Kenalin dulu dong yang pakai baju putih ini namanya siapa ya? Halo semuanya, kenalin nama aku Jifra. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan untuk Jifra. Next. Halo semuanya, kenalin nama aku Talita. Sangat terhormat ya ada MC Kondang TM. MC Kondang dan mantan ketos Oh, TM. langsung Wah, mereka gokil. mau. Oke. Langsung turun tangan nih ratu terakhir. Yuk. Jadi Hari ini topik kita Git. topik kita sekarang lagi ngebahas relationship. Deep ya. Jujur deep banget. Gila. Iya. Kan kita milih narasumber yang berpengalaman gak sih? Dan aku rasa sih untuk anak SMA ya, pasti semuanya udah kurang lebih lah pasti udah ada punya pengalaman di hal yang kayak begitu. Atau suka-sukaan lah, pengen Iya. punya pacar gitu. Jadi kita mau nanya nih kepada dua special guest star kita, kira-kira kakak-kakak ini tuh udah pernah punya pengalaman tentang relationship yang mungkin udah dulu atau potensial nih yang akan kedepannya ada bumbu-bumbu itu dia. nih. Weh, mungkin boleh dijawab kakak-kakak. Dari Jifra dulu. Boleh. Sokin. Relationship ya, temen deket sih, palingan temen deket yang ya Temenan level 2 maksudnya. temenan level 2 bener banget. Oh, mungkin Oh. level 3 belum level 3. Belum level 3. Mungkin udah level 10 sebenarnya. Wah, hancur ini habis. Itu level 10 deskripsinya apa aja, Kak? Satu. Temen musuh dulu kan. Oh. Lama-lama akrab, terus lama-lama asik. Enemy to lovers. Tapi lama-lama kok ada manggil sayang-sayang yang ngingetin sore makan. Wah, udah ini. Temenan level berapa itu? 10. Kalau 10 plus. Jadi sejauh ini Kak Jifra belum ada pengalaman hubungan yang benar-benar pacaran tapi temenan level 10 udah nih. Betul. jadi belum yang kayak ayo kita pacaran tuh belum, tapi ya HTS doang gitu. HTS lah ya. HTS juga belum sih sebenarnya. Temenan level. Mungkin temenan level 10 kembali Oke. lagi. Benar temenan level 10. Kalau yang kakak baju Next, biru kata- kayaknya ada deh. Rumornya sih udah pernah. Oh. Gimana ya? Kalau pengalaman pastinya ya pernah lah. Kalau deket sama orang tuh ya Pacaran ya, Kak? Pernah deket. Oh, pernah dekat. Sepertinya ada yang ditutupi tapi tidak apa-apa. Lanjut. Iya gitu aja guys. Oh, jadi udah berpengalaman ya kakak-kakak di Pokoknya samping ya, kita ya. udah berpengalaman lah Oke. ya. Jadi menurut kakak-kakak di sini tuh sebenarnya kita sebagai anak SMA tuh boleh gak sih pacaran? Boleh sih ya. Kalau boleh, sebenarnya kan kalau pacaran tuh bukan boleh apa enggaknya ya. Sebenarnya lebih ke ya balik lagi ke diri kalian masing-masing tuh ya menganggap pacaran tuh sebagai apa sebenarnya, kayak tujuan dari pacaran sendiri itu apa. Jadi kalau kita sebagai orang luar untuk menjudge kayak oh SMA tuh kita langsung menggarisbawahi nggak boleh pacaran itu kan juga it's not completely right juga right. Ya, benar, Jadi iya kalau boleh apa enggaknya sih we cannot determine that gitu. Balik lagi ke orangnya kan. Benar. Tapi Sebenarnya tergantung individual Iya. berarti ya gitu ya. tapi kalau misalnya kita observasi nih, Uh-uh. orang-orang di SMA ini nih biasanya mereka FOMO karena teman-temannya pada punya pacar semua. Bener banget. Iya. Benar banget. Bener banget. Bahkan alumni aja bilang bener banget. Jadi biasanya mereka sebenarnya nggak begitu pengen banget, tapi ngeliat Emang orang-orang ngeliat temennya "Ih, ya." kayak keren dan lucu mungkin, ataupun mereka mau tapi cuman pengen kayak mereka cuman like the idea of it, tapi mereka nggak suka bener-bener orangnya gitu. Itu Jujur menurut aku yang emang terjadi di kayak seumuran kita ya, dan di sekolah ini kurang lebih emang ya kayak you just love the idea of it, tapi kayak pokoknya intinya cuma suka ide, tapi ternyata pasti kasih orangnya nolak. Itu tuh agak gimana gitu ya ya, jatuhnya. di teman-teman kakak ada yang kayak gitu. Iya. Ada nggak? Atau mungkin kakak sendiri? Sebenarnya aku sering sih maksudnya dengar kayak teman-teman yang mungkin belum punya specific experience dari pacaran itu pasti mereka akan kayak
jujur gue pengen deh kayak punya pacar, cari gue cewek dong, cari gue cowok dong. Karena merely mereka tuh cuma mau experience like all the lovey-dovey stuff aja, Betul, benar-benar. without kayak completely understanding kayak pacaran tuh sebenarnya apa gitu. Jadi mereka karena the idea of love and the idea of pacaran tuh udah kayak it really transforms through time, especially di zaman sekarang yang social media semua orang tuh kayak mengumbar dan mempublikasikan Betul-betul. ya di secara publik lah ya. Maksudnya it's everywhere, you can just see it everywhere, dan dengan itu jadi the idea of love, the idea of dating itself itu udah berubah banget sih menurut aku, dan bukan jadi yang sehakikatnya sebenarnya pacaran tuh gimana gitu sih. Iya. Bener sih, aku setuju banget karena kayak yang kita bilang FOMO, karena kita sering kalau misalnya kita buka TikTok lah, pasti nih FYP kita nih habis, pasti iya. banyak banget video di mana orang pacaran yang bikin kita kayak aduh gue juga pengen pacaran dan lain-lain. Itu benar-benar Like all jatuhnya those FOMO ya. trends, Bener-bener gitu. setuju banget. Kayak tren-tren abas dan Adans, anak dancer. Habis kelar. berarti itu ini ya based on true story. Ada yang berpengalaman di sini? Siapa ya? Oke. Tidak apa. Kalau mau dimakan boleh. Iya. Siapa tahu pertanyaan kita terlalu deep terus jadi lapar. Ya nggak apa-apa. Yuk sambil makan yuk. Jadi di sini nggak ada yang mau. Di bawah santai aja. Iya. Jadi Boleh. nggak mau ada yang ceritain gitu. Kalau misalnya ada pengalaman seperti itu kayak FOMO atau di sini emang pas pacaran kayak emang bener-bener suka satu sama lain gitu. Gimana? Kayak kalau Oh, Oke. tadi pertanyaan pernah sempat FOMO nggak ya? Kalau FOMO sih aku dulu sempet, tapi bukan pas SMA, pas SMP. Karena itu kayak Cinta monyet ya. iya, pas cinta monyet kan, kayak anak baru pubertas, terus abis itu tiba-tiba teman-temannya udah kayak post aku punya pacar, atau kayak lebih ke aku suka sama cowok ini, terus kayak sebagai anak yang baru banget memasuki masa remaja kayak aku juga pengen ngerasain tuh suka-sukaan sama orang. Jadi kayak sempet ngerasain suka, tapi itu sukanya kayak kepaksa gitu karena biar sebenarnya FOMO aja sih. Tapi kalau beneran suka banget tuh enggak. Terus puji Tuhannya nggak sampai ke pacaran. Gitu sih. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tapi itu suatu kebanggaan loh, maksudnya belum kayak Iya. belum sampai pacaran gitu, karena artinya kayak nanti bisa aja lu hanya memiliki satu pacar sampai lu menikah, itu kayak something sih Iya, menurut gua. itu bisa menjadi kayak komitmen Bener-bener. supaya enggak main-main gitu. Betul, bener. Tapi ya namanya anak SMA suka ada anomali nggak sih, kayak ada yang Tung sahur. Oh yes, balerina Bukan. cappuccino. ya espressonya Signora. Betul. Jadi kayak biasanya tuh kan hubungan gak selalu mulus gitu, pasti ada ups and downs. Tapi ada juga nih yang kok down semua gitu. Waduh. Ya. Siapa tuh? Tapi nggak disadari downs-nya anehnya. Itu tuh yang kita tahu sebagai toxic relationship biasanya. Yes, bener banget. Kakak pernah mengalami toxic relationship atau enggak? Belum sih. Puji Tuhan, bukan belum. belum. Jangan. Puji Tuhan belum dan tidak akan. Tidak akan. Amin ya, kita doakan ya teman-teman ya. Dijauhkan ya teman-teman. Dijauhkan. Kakak punya nggak sih, karena kakaknya nggak pernah mengalami, punya temen nggak yang mengalami toxic relationship? Ada aja nggak Iya sih? ada aja sih. Kakak suka gini nggak sih, kayak aduh nih orang nih batu banget, dibilangin udah tinggalin aja, itu gimana tuh pengalamannya? Pernah nggak sih kayak gitu? Kalau mikir kayak temen aku nih batu banget mungkin enggak, tapi lebih ke mereka toxic yang kayak sebenarnya it's not good for you guys juga. Kayak baik untuk si teman aku ini ataupun pasangannya itu ya udah bukan di tahap atau di keadaan kondisi yang sewajarnya lah untuk pacaran. Apalagi ini konteksnya kalau yang masih masa SMA pelajar gitu ya. Karena kalau kita masih di umur-umur yang sekarang ini, masih di umur-umur yang sangat rentan, yang belum completely mengerti kayak again pacaran itu apa, dan sebaiknya dalam suatu hubungan berpacaran itu harusnya bagaimana, belum mengerti sepenuhnya tentang itu. Ya dengan adanya toxic relationship juga yang ada, kita sendiri it's distracting ourselves juga, dan it's hurting others juga. Ya itu sih paling lebih ke mikir kayak aku sebagai teman selalu yang mencoba aja ngebantu as much as I can, lebih ke ngebantu cuman gak ikut campur yang berlebihan juga, karena it can really disrupt the relationship juga. So yeah. Kalau Kak Jefra gimana? Kalau aku bilangnya bukan batu ya, karena kalau menurut aku sendiri hubungan tuh kan 2 orang. Iya. Jadi kalau aku lihat ada teman aku nih yang kayaknya kalau menurut aku udah agak kayaknya ini udah agak toksik gitu kan.
aku personally bakal ngasih tau apa pandangan aku tentang hubungan mereka. Tapi pasti at the end aku bakal bilang balik lagi itu tergantung mereka mau ngejalaninnya tuh kayak gimana. Karena kalau jujur kalau dari experience aku, biasanya tuh aku tahu cuma dari satu sisi. Aku nggak tahu sisi cowoknya gimana karena biasanya aku akrabnya sama si cewek atau kebalikan aku cuma akrab sama si cowok gitu. Jadi kayak aku nggak bisa tahu nih dua sisi gimana. Balik lagi sekalipun aku tahu dua sisi, aku nggak bakal mikir mereka batu karena again tuh hubungan mereka. Jadi terserah mereka mau kayak gimana, mau endingnya jalan terus atau mau kayak gimana tuh balik lagi ke mereka sih. Aku gak mau ikut campur kalau gitu. Oh gitu ya. Berarti biasanya tuh kalau toxic relationship tuh gimana sih Kak? Biar teman-teman di sini yang mungkin sedang berada di toxic relationship bisa nyadar kayaknya gue lagi ada di toxic relationship. Karena kebanyakan mereka tuh nggak bisa nge-identify kalau mereka tuh terjebak dalam toxic relationship. Mereka mikir kayak ini cuma berantem biasa doang and I'm used to it, dan mereka nggak nyadar kira-kira kayak gimana sih menurut kalian gitu. Siapa duluan? Terserah. Dulu aja. Oke, gue. Kalau menurut aku cinta itu simple ya. Love itu Asik. Oke, Oke. yuk. Menurut aku cinta tuh simple. Jadi kalau udah gak bisa ngebawa kebahagiaan, itu namanya udah bukan cinta lagi. Menurut aku upside down tuh wajar banget di sebuah hubungan. Tapi kalau jadi berantem terus jadi ngerasa kok kalau ketemu orang ini tuh udah nggak bawa kebahagiaan lagi. Menurut aku sesimpel itu aja tuh udah it's not love anymore. It's kayak more toxic relationship gitu sih kalau aku. Kalau dari Kak Talitanya? Sebenarnya agak lebih ke mengelaborate apa yang Jifra bilang. Again, ya pacarnya itu dua arah. Kalau misalkan kalian udah ada di kondisi situasi yang jujur itu malah ngeganggu kalian, ngeganggu rutinitas kalian lah. Misalkan apalagi kan kita sekarang di umur sekarang ini sebagai pelajar, tanggung jawab kita yang prioritas harusnya untuk belajar dan bertanggung jawab atas apa yang menjadi tugas-tugas kita di sekolah. Dan kalau misalkan sampai hubungan pacaran itu tidak bisa kita handle, tidak bisa kita manage dengan baik, udah bisa mengganggu again apa yang menjadi tanggung jawab kita mungkin jadi malas belajar karena I have this thing with my partner. Aku kayak abis berantem, abis nangis atau apa itu jadi kayak disrupting everything, nggak bisa fokus di kelas. Jadinya I think itu udah sampai di poin yang cukup toxic, karena apalagi kalau misalnya kalian nggak bisa ngehandle itu dengan baik, itu udah makin toxic banget. Sampai again karena hubungan yang dua orang, hubungan dua arah. Kalau kalian nggak bisa give, kalian hanya mau receive from your partner, ataupun dan mungkin ini salah satu faktor juga yang bisa ngebuat kalian bisa identify ini udah toxic apa belum, dimana kalian tuh kalau ada sedikit fraction aja ataupun sedikit masalah dengan pasangan kalian, tapi kalian malah silent treatment ataupun nggak kayak diselesain gitu loh dengan baik-baik, malah kayak ngediemin, ngambek terus. Maksudnya nggak ada salahnya untuk kalian menunjukkan perasaan kalian. Kalau kalian kesel, kalian ngambek, kalian sedih, tapi apabila itu terus dilakukan kayak secara berulang-ulang dan kayak nggak diselesain masalah kalian, the core problem itu nantinya I know one thing for sure akan menjadi kayak masalah yang besar eventually. Dan kalau misalnya kalian udah go through all of those stages, all of those phases, mungkin itu udah bisa di-identify sebagai toxic relationship sih menurut aku gitu. Oke. Nice opinion, tepuk tangan ya teman-teman. Sekarang kita bakal manggil guest star yang akan melengkapi segala dan memvalidasi segala opini kita dari tadi. Jadi bukan silakan berdua doang? Bukan berdua doang, ada satu lagi. Let's go, kita panggil 1, 2, 3, Bu Intan. Hai. Di mana? Di situ ya. Oke. Boleh. Hai Talita, Jefra. Apa kabar kalian? Baik. Oke. Ya. Wow, lengkap ya? Kopi mana kopi? Kopi susu nggak ada? Oh enggak ya? Starbucks boleh. Oke. Gak sponsor. Siapa tuh nanti di sponsor? Oke. Kalian lagi ngobrolin apa? Relationship ibu. Oh oke, I see. Yes. Gimana? Gen Z. Gen Z ya? Terus Gimana? yang barusan kita bahas nih toxic relationship Bu, kebetulan. Terus kita tadi lagi bahas apa pendapat kakak-kakak ini terhadap temennya kalau ada toxic relationship gitu. Iya Bu. gitu. Terus Oke, tentang toxic nih. Iya. Emang ada yang lagi mengalami toxic relationship dalam pertemanan atau pacaran? kayaknya kalau Puji Tuhan untuk kita enggak. berempat Oke. puji Tuhan enggak. Oke. Iya, puji Tuhan. Tidak akan. Jangan Iya, belum, jangan ya. Oke. So, gimana tadi pembahasan? Baru opini kakak-kakak kalau misalnya jadi temen yang temennya itu ngerasain toxic relationship itu sendiri. Nah,
kita mau nanya nih, Oke. kalau misalnya kita jadi orangnya yang di toxic relationship tuh gimana cara ngatasinnya? Oke, kalau kalian jadi entah korban atau pelaku dari toxic relationship ya. Oke. Jadi memang kalau kita menjalani hubungan yang toksik, kadang kita tuh nggak sadar. Gitu. Karena kan kita nyaman ya. Coba kalau kita bicara pacaran dia tadi Bunda tuh sempat dengar dikit-dikit nih, pacaran. Kalau pacaran berawal dari nyaman gak sih? Benar. Kok ngelihatnya ke Talita? Iya ya. Berawal dari nyaman gak sih? Iya kan. Nah kalau udah nyaman, apalagi segala kebutuhan psikologis kita yang mungkin kita nggak dapat waktu kecil, tapi kita dapat dari pacar kita, udah nyaman, Makin nyaman itu, Bu. makin nyaman gitu kan. Apalagi hal-hal yang nggak enak, yang toksik tadi, yang mungkin orang melihat toksik kita tuh nggak, sebenarnya kita tuh nggak sadar. Itu bisa jadi. Nah itulah pentingnya kalian sebagai temennya untuk menyadari. Itu bantuin sadar dong, sadar dong. Tapi apa? Iya sadar Ji. Wah, personal ya, udah mulai personal Tapi ya. tapi pertanyaannya apa bisa langsung? Kita Nggak. sadar dong kita. Nggak Si ini bisa. toksik loh, bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa kan? Nah Enggak, sekarang itu cowok gue nggak apa-apa gitu. ya kan, dan kamu ngerasa nggak kenapa-kenapa, ya kan? Kamu happy kan? Atau kadang janjinya mau putus, Bu, tapi nggak Iya, jadi-jadi gitu nggak ya jadi. gitu ya. Itu kan, kesel nggak ngelihatnya, Vian Kak? Kalau kayak Kadang gitu. sih kesel, Bu. Cuman balik lagi itu Cuman, hubungan mereka, iya. Bu. Jadi kayak saya nggak Iya. bisa terlalu komentar gimana-gimana banget. Betul. Itu hubungan mereka. Kita nggak bisa untuk intervensi terlalu dalam. Dan juga kadang kita kesel. Nah itulah pentingnya kita untuk bantu mereka menyadar. Dan kita hadir sebagai teman tuh kayak jadi cermin aja. Karena kalau mereka tuh tidak menyadari sendiri, ya mereka nggak akan mau berubah. Tapi kalau mereka sadar, oh iya ya, ternyata selama ini aku dimanfaatin loh. Oh iya ya, ternyata selama ini bukan dia loh yang aku cari. Mungkin selama ini yang aku cari tuh cuman pengakuan gitu kan. Atau sebenarnya aku cuman pengen disayang, diperhatikan gitu kan, diapresiasi gitu. Nah itu pentingnya kalian nih hadir. Yang pertama, nggak boleh lo langsung judge, kamu itu toksik, pacarmu toksik, kesel nggak digituin, coba jadi kalian jadi yang toksik tadi digituin, kamu tuh toksik, kesel kan? Kesel. Kesel banget. Ya kan, kayak kok nggak divalidasi sih perasaan aku gitu kan? Kan pengennya kalau kita sedih, kita kecewa, kita marah, kita kan divalidasi dulu ya. Kalau kita langsung, kamu begini, kamu salah, kamu itu ini, kan kesel. Jadi pentingnya kita buat kita lihat dulu, kita temenin dulu deh, dengerin dulu apa yang dia ceritain. Bosen deh. Tiap hari mungkin ceritanya sama, keluhannya sama, tapi sebagai teman yang baik, kita harus bagaimana? Kita dengerin sampai benar-benar dia mungkin bosen sendiri juga lama-lama. Iya, nah di saat momen-momen tertentu nanti akhirnya kalian akan melihat nih waktu yang tepat untuk kalian bisa kasih sedikit masukan. Kalau menurut kamu ya, dengan cara dia memperlakukan kamu seperti ini, itu gimana sih sudut pandang kamu? Sebenarnya kamu nyaman gak sih? Gitu. Kalau dia bilang, oh nyaman-nyaman aja, oh ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau dia mulai bilang, iya sih sebenarnya gue nggak nyaman, nah itu mulai masuk pelan-pelan. Terus dia balik lagi tuh, yaudah gue putus, balik lagi, kesel kan? Ya udah ikutin dulu alurnya. Kalau orang yang circle yang toksik itu kita nggak bisa langsung putus, karena untuk lepas aja susah, gitu. Nah inilah pentingnya ada Talita, Jeffra, Vianka, Gita di lingkaran pertemanan kalian untuk bisa menjadi cermin bagi teman-temannya. Gitu, dengan kalian hadir di situ, dengerin curhatannya sampai bosen, sampai ya kalian sendiri jenuh, tapi itulah peran kalian. Itulah healthy relationship-nya tuh di situ. Tapi kalau kalian udah ngejudge terus malah udah deh jauhin aja, ya nggak jadi sehat lagi. Gitu kita, Vianka. Oh iya, Bu. Yes, akhirnya kita langsung dijawab oleh pakar Sepuh. Sepuh ngeri banget. Mudah loh. Oke. Pakar sepuh psikologi di sini. Ya, lumayan terjawab ya. Sepuh tuh artinya tua pertanyaannya. loh, ngeri banget. Enggak, Ibu, maksudnya. Enggak gitu. Iya, oke. Oh iya, tim yang di belakang apakah ada Ada yang pertanyaan? nanya nggak? Belum ada ya. Belum ada, Boleh kita oke. lanjut ya pertanyaan di sini Iya, ya. kita mau Teman-teman boleh tanya aja langsung ya, nanti kita bakal tanya. Siapa tahu lagi. ada pertanyaan menarik dan bisa dijawab oleh Bu Intan dan Iya, oke. kakak-kakak di sini. Oke. Next Terus, question ya gitu Ya, ya. tadi kan kita udah ngebahas toxic relationship. Nah, kita juga udah tahu bentuknya kayak gimana, cara ngatasinnya, dan lain-lainnya. Cara support sebagai teman dan diri sendiri juga Iya, sih. terus kita sekarang mau tahu
healthy relationship-nya. Menurut kakak Kalau ini Cil dan harusnya Ibu ada Intan, pengalaman oke. dong. Kan ini healthy, ini Ada. healthy. Iya. guys, ini healthy. Yuk, boleh mungkin dimulai dari Katalita. Healthy relationship sebenarnya as simple as yang pertama di dalam kalau kalian udah berani dan udah confident enough untuk memulai suatu hubungan dengan orang lain, karena itu sebenarnya it's not gak semudah yang kalian pikir untuk memulai suatu hubungan yang secara khusus terlebih untuk dengan orang lain tuh. Karena again yang tadi kayak aku udah sebutin, dalam suatu hubungan yang bersifat dua arah dan memang harusnya terus bersifat dua arah, kita nggak cuman pengen receive, tapi kita juga harus give ke orang tersebut. Itu pertama mungkin. Dan kedua juga ini based on experience juga sih. Satu hal lain yang menurut aku penting dalam satu hubungan itu juga both you and your partner harus menjadi orang yang emotionally intelligent dan mature. Karena tanpa hal tersebut tuh menurut aku kalian akan cuma jadikan pacaran tuh sebagai main-main aja, bukan kayak serius. Emang kalian entah itu untuk masa depannya, untuk kedepannya, tapi emang merely untuk main-main aja, just to experience all the lovey-dovey stuff. Tapi ya again dengan kalian being emotionally intelligent and mature enough, karena hal itu akan sangat membantu ketika kalian misalkan menghadapi suatu masalah di hubungan, karena kita nggak pernah tahu ya, kayak anything could be a problem, kayak sesimpel hal apapun tuh bisa jadi suatu percikan masalah dalam suatu hubungan. Dan kalau kalian nggak sepenuhnya sedewasa itu untuk mengerti bagaimana cara memanage dengan baik, itu it will just end up badly for you and your partner, dan in the end it won't end up good for you guys. Terus mungkin hal lain juga, pastinya one thing for sure, communication is key in a relationship. Karena ya again suatu hubungan tuh nggak bisa berjalan tanpa adanya komunikasi yang baik. Kalau misalnya kalian kayak di dalam suatu menghadapi suatu masalah dan kalian diam aja, itu ya what is there to be untuk kalian pacaran gitu. Dan menurut aku pacaran sebenarnya bisa menjadi hal yang positif, bisa membangun kalian juga sebenarnya untuk gimana sih mempunyai pribadi yang lebih bisa mengerti orang lain dan bisa lebih mengakomodate apa yang mereka perlukan. Dan ya again hal itu tidak akan bisa dilakukan dengan baik, tidak bisa berjalan baik kalau kalian nggak punya 3 hal tadi yang aku sebutin. Itu sih. Bener banget sih kata-kata Lita, aku setuju dari yang kayak communication is key. Terus habis itu apalagi kata Lita bilang kalau misalnya kita pacaran tuh benar-benar bisa berdampak baik buat kita, ada gitu loh, Iya. ada dampak baiknya. Dan tepuk tangan dulu buat opini kata Lita dong teman-teman. Silent treatment emang kayak ini ya Gen Z banget gak sih silent treatment? Tapi itu buruk banget sih Git, jatuhnya Ya sebenarnya. nggak boleh Ada di. pertanyaan nih. Oh, ada iya, pertanyaan. Apa tuh? Mau disebutin yang nanya? Nah, nanya nggak Oh, usah. nggak usah. Oke. Kak Jefra sama Kak Talita pacarnya siapa? Dia tahu deh, dia dari temen-temen ya. Kalau di sini sistemnya Kak, kalau di sini sistemnya ada yang nanya langsung jawab Kak. Gak usah berbelit-belit, langsung aja tembak gitu. Siapa pertanyaannya pacarnya siapa kan? Oh aku sekarang nggak ada sih. Oh. Nggak ada, kata Lita nggak ada. Kak Jefra Nggak ada. Karena aku tadi temenan level 10 bukan temen pacaran. berarti teman level 10 Bapak guys, siapa guys? Berarti kalau yang pacaran terdahulunya nggak ada yang mau nanya. Oh, Nggak ada yang mau nanya mantan. Belum ada. tadi katanya Tadi sih. katanya sih nggak, Bu. Tapi jangan. Jangan. Gitu. Tidak pernah, Bu. Oke, lanjut. Yang satu. Iya. Move on next. Oke. Lanjut. Kalau pakar kita punya Gimana? Apa? Jebra belum? Iya, Kak Jefra. Menurut Kak Jefra, healthy relationship tuh kayak apa? Sebenarnya semua poinnya tuh udah kesebut sama Talita sih, tapi banyak aku nambahin aja. Kalau menurut aku healthy relationship, apalagi kita masih SMA kan, itu tuh suatu hubungan yang bisa sama-sama ngebangun dua pribadi. Yes. Pertama, kalau tadi toxic relationship itu isinya negatif minus doang. Yes. Kalau healthy relationship tuh pasti ada minusnya juga. Maksudnya ada downs-nya juga. Tapi bagaimana cara kita dari kita down bareng-bareng itu tuh bisa bersama-sama naik bareng. Kalau cuma satu doang yang naik atau dua-duanya nggak sama-sama membangun tuh menurut aku agak waste of time juga jadi sih. parasit juga ya. Iya, terus abis itu kalau konteksnya dalam sebagai siswa kita tuh bisa saling bantu. Kalau misalnya pacar kita nih pinternya di
pelajaran apa, itu bisa saling bantu gitu. Ini based on Mau experience studi ya. kasus Based beneran on nggak? experience. Ini sama temenan level 10-nya gini, Kak. Biar maksudnya biar relate ke penonton-penonton. Siapa tahu penonton Siapa juga tahu kan ada yang sekelas juga kan, atau satu sekolah ya kan. Oh, iya. Bisa belajar dari Jayfra, Iya, Coba Kak, makanya. sharing dong, aku Iya. mau tahu. Mungkin kayak kalau mau ujian belajar bareng kan ini saling mulai kayak, terkuak nih pelan-pelan nih satu-satu nih. Apa nih Kak? Oh iya iya boleh boleh. Oh. Boleh nanya kalau kakak Gita sudah punya P4C4R. Boleh gimana nih? Mungkin Kakak Gita boleh jawab, Kakak Gita. Enggak ada. Belum ada. Oh belum. Soon. Nanti available. Nanti available. Kalau mau deketin Yang ini nggak ada yang mau nanya. Enggak apa-apa. Yuk kita lanjut aja. Aku mau nanya nih, kita next ya kan tadi ke Kak Jayfra udah kan. Terus Kak Jayfra bilang katanya kalau intinya healthy relationship menurut Kak Jayfra itu adalah ketika lagi ibaratkan ketika lagi ujian bisa saling menolong gitu ya Kak sama temenan level 10-nya Kak. Mungkin ya. Mungkin. Iya, mungkin. Iya. Ujian dong atau kerja kelompok di kelas. Berarti satu kelas ya? Mulai terkuak ini satu-satu. Habis. Nggak, kan Finish. tugas Enggak kelompok dong, tuh biasanya kita kan tugas seangkatan kan. Iya. Iya. Ada yang sama IPS juga kan. Ya tergantung. IPS. Terdengar. IPS. IPS. Gimana tahu IPS? Next question. Oh iya, next question. Kita lanjut ke Bu Intan nih. Menurut Bu Intan healthy relationship tuh kayak apa? Sebagai pakar. Kayak healthy relationship tadi Talita Jeffra udah lengkap banget yang disampaikan gitu. Saya nggak bilang healthy relationship dalam hal pacaran ya, tapi secara umum juga dalam pertemanan. Karena kan nggak semua anak sini punya pacar kan, gitu kan. Tadi kita belum ada, Vianka, Jeffra juga Talita belum ada gitu. Cuma kalau dalam healthy relationship adalah yang pasti kita saling membangun satu sama lain gitu. Dan sebagai teman juga kita tuh jangan hanya bisa menasehati, ngasih tahu, tapi kita juga menerima. Kalau teman kita nasehatin jangan terus jadi bete sendiri, jadi kesel sendiri, tapi kita coba introspeksi gitu. Apakah memang yang kita lakukan ya memang seperti itu gitu. Jadi hubungan yang sehat itu ketika kita bisa saling membangun satu sama lain, bisa memberikan dampak yang positif satu sama lain, dan memang dalam menjalin hubungan itu harus ada komunikasinya gitu kan. Kalau misalnya dalam pertemanan itu ada satu yang nggak suka, sebel, baiknya kita gimana? Diem atau kita omongin? Kalau misalnya kita nggak seneng nih, kamu satu kelompok terus nggak seneng, baiknya kita gimana? Ngomongin sih Bu, kalau menurut saya ngomongin, tapi emang dengan caranya yang lebih lembut aja sih. Betul, ya. Nah, permasalahan sering terjadi ketika nggak diomongin, tapi bukan diomongin kayak yang bersangkutan, tapi ngomonginnya di belakang gitu. Nah, itulah yang bikin pertemanan yang tadinya bersepuluh jadi berlima-lima gitu, jadi berkubu-kubu gitu. Nah, itulah mungkin hal-hal praktis yang sebagai anak SMA yang bisa kita lakukan adalah itu, kita saling mendukung kalau emang ada yang nggak srek dalam pertemanannya, atau mungkin dari sikapnya teman kita yang mungkin kurang pas. Sebagai teman yang baik ya kita beritahu, kita kasih tahu. Seperti tadi yang saya bilang, kadang kita tuh nggak sadar dengan apa yang kita lakukan, tapi kita butuh bantuan orang lain untuk menyadarkan kita. Dan ketika orang lain sudah menyadarkan kita, ya kitanya juga jangan ngambek gitu ya, tapi dengerin, inget-inget, dirasa, introspeksi. Yep, betul sekali. Iya, aku gitu ya. Nah, itu yang akan membuat ikatan pertemanan menjadi semakin baik. Tuh, nah kalau pertemanan udah bisa nih menjadi pertemanan udah bagus, udah oke. Kalau mau pacaran, Udah di approve ya Bu ya? ya, tapi ngapain mau pacaran, tujuannya apa gitu. Ini Ya kan, harus kalau mempunyai makin pendirian. deep nih. Nah, betul. Kan kalau emang udah temenan dulu sama semuanya, temenan sampai lulus SMA, lulus Yes. kuliah, Pacaran. itu malah bikin kita tuh punya apa ya, komunitas yang semakin bagus, semakin lebar, semakin baik gitu. Ada pertanyaan. Oh iya. Ya. Menurut kalian, dalam hubungan itu kapan harus bertahan dan kapan harus melepas? Gilirannya kita jawab ya. Oke, Boleh. mulai dari Pakar dulu nggak sih? pakar dulu, silakan pakar. Kembali lagi ke pakar. Kapan harus? Oh, yang ini. Oke. Oh, Enggak. ini dulu ya Bu ya berarti ya. Oh, pertanyaannya dari siapa tadi? Boleh dibacain ulang? Pertanyaannya. Oh, Oh, tadi kapan harus di dalam suatu hubungan tuh kapan kita harus melepas dan kapan Iya. kita harus bertahan gitu ya? Iya, oke. Dari Bu Intannya mungkin boleh dijawab dulu. Oke, dari saya dulu nih. Kapan kita harus melepas satu hubungan gitu ya? Ya ketika dalam hubungan itu
sudah tidak ada lagi yang maksudnya kita tuh merasakan dampak yang positifnya gitu kan. Kalau cuman isinya nangis-nangis terus setiap hari, ya kan? Kalau isinya cuman kesal-kesal terus, sedih-sedih terus, ya buat apa gitu kan? Ya ada nanti pelajaran jadi turun, ya kan? Nilainya jadi turun gitu kan. Yang tadi nilainya 85 jadi berapa? 75. Nah, 65 gitu kan. 65. Kita Nah, tetapkan di 65. Gitu. Nah, jadi untuk apa mempertahankan sesuatu hal yang memang tidak ada dampak positifnya buat kita gitu. Tapi kalau kita misalnya nih konteks pacaran, saling membangun kayak tadi Jeffra bilang, belajar bersama gitu ya Je, kerja kelompok bersama satu angkatan Iya, gitu Jay. ya. Sekelas ya Bu ya. Ya sekelas Iya. ya boleh gitu kan. Di luar kelas beda kelas juga Juga boleh bisa. gitu kan. Kalau emang Beda saling kelas. support, saling membantu. Iya, kita beda kelas. Ah, beda kelas. Kamu ada beda kelas? Beda kelas. Ada ya? Aduh, gimana nih? Yuk lanjut. Tadi belum diselesaikan. Maaf. Nggak apa-apa. Kayaknya ini ya relate ya sama yang kalian alami sekarang. Bukan kalian? Oh Bianca aja. Oh ya, boleh ya beda boleh kelas lanjut. itu nggak apa-apa. Iya. Tapi tadi saling membangun nggak gitu loh. Cuman ingat ya, kalau memutuskan untuk pacaran, berarti harus siap juga untuk sakit Hati. Sakit hati. juga gitu ya. Apalagi kalau ketika hubungan tuh udah kayaknya enakan begini deh, pertemanan gini aja deh. Ini saling membangun, ya udah pertahankan pertemanan itu. Tapi kalau pertemanan udah mulai saling toksik atau sama lain, ya udah deh. Apakah kita harus langsung putus, langsung harus mundur dari pertemanan? Enggak. Bicarain dulu, kalau emang kira-kira udah nggak bisa ya udah deh. Masih ada teman lain. Yes. Tepuk tangannya untuk opini Bu Intan, pakar kita. Oke, boleh next ke Katalita berarti. Kalau dari aku sebenarnya secara garis besar sama sih sama yang apa yang Bu Intan bilang. Tadi aku juga sempat menyinggung soal ya again kalau hubungan ya nggak harus selalu soal pacaran, tapi dalam pertemanan pun kalau emang itu udah mengganggu kalian, kondisi yang kalian alami kayak, dan biasanya kan pastinya kalian mengalami suatu masalah kan. Kalau dengan masalah yang sudah ada itu kalian misalkan udah coba ngomongin baik-baik, udah coba diselesaikan, tapi memang anyway masih bisa mengganggu kalian dalam keseharian kalian, mungkin gak cuma dalam ruang lingkup sekolah, tetapi dalam kalian as a person, dalam social life kalian itu juga kayak udah ngebuat kalian menjadi orang yang jadi diem, gak bisa bersosialisasi dengan siapapun karena dengan what you guys are going through. Ya menurut aku sebaiknya itu harus dihindari sih. Mungkin kalau bahasa sekarang cut off, cuman cut off menurut aku agak sedikit kasar ya untuk digunakan to be implied. Karena mungkin based on my experience sedikit juga, orang-orang tuh meskipun kalian udah tahu it's not good for you guys, tetapi kalau kalian belum sampai di titik dimana kalian udah benar-benar capek dengan situasi itu, kan nggak bakal bisa tahu kan kapan mau berhenti atau enggaknya. Dan menurut aku banyak banget teman-teman sekarang atau anak-anak remaja sekarang, baik itu dalam hal konteks pacaran ataupun pertemanan, saking kalian pedulinya dengan orang tersebut, saking kalian ingin terus ada orang itu dalam kehidupan kalian, dalam keseharian kalian, dan itu rasanya kalau kalian kehilangan orang tersebut, it's as if kalian akan kehilangan a part of your life juga, a part of your daily life, dan itu yang mungkin ngebuat beberapa orang-orang lebih memilih untuk tetap bertahan dengan orang tersebut even though they're hurting you mentally, physically, whatever. Dan banyak banget sih, maksudnya aku juga pernah experience di mana ada teman-teman aku yang seperti itu, dan even though aku udah mencoba untuk merimain mereka kalau ini udah nggak baik untuk teman aku, tetapi orang-orang tuh mereka nggak akan ngelakuin, nggak akan bener-bener imply what you say kalau mereka belum bener-bener sampai di titik yang mereka udah capek banget. Karena I think it's important for people to experience that juga sih, to the point where mereka udah capek banget, karena kalau mereka hanya akan selesain suatu hubungan, bond, apapun itu dengan pacaran ataupun teman, tapi mereka belum sepenuhnya capek, eventually akan ada momentum di mana mereka akan kembali lagi ke orang tersebut yang terus nyakitin mereka. Dan as a friend again, kita terus aja ngerimain ke orang tersebut yang mungkin kita kenal, tetapi ya as if you guys who are watching right now kan ada di situasi atau kondisi tersebut, sebaiknya you guys really need to realize
when to again lose someone even though that person is important, tapi kalau udah it's distracting yourself, then what's the point? If you guys are losing yourself trying to be everything for that person, then what's the point? Kayak you need to realize when you need to choose yourself over that person, and this does not equal to being selfish. It really is meaning to love yourself first, karena menurut aku dalam menjalani suatu hubungan yang spesifik atau dalam hubungan pertemanan pun kalian harus ngerti dulu, kan udah harus bisa mencintai diri sendiri dulu sepenuhnya, karena dengan itu baru kalian bisa membagikan, baru kalian bisa nge-share love kalian tersebut kepada orang-orang di sekitar kalian gitu sih. Oke. Oke, mungkin kita lanjut ke Kak Jepra nih. Sebenarnya aku bingung mau jawab apa, soalnya udah lengkap banget dari Bu Intan sama Talita. Tapi kalau menurut aku sebenarnya sama sih sama yang kayak mereka bilang. Intinya tuh kalau hubungan itu benar-benar udah merugikan kalian banget, bahkan di suatu hal yang harusnya nggak ada campur tangannya sama hubungan, tapi udah merugikan, udah misalnya meper ke hal itu juga. Menurut aku tuh udahin aja sih. Benar kata Talita, kita tuh harus nge-save diri kita sendiri dulu, karena terkadang tuh kalau bukan kita, siapa lagi yang bakal nyelamatin diri kita? Tuhan. Tapi kadang tuh kita mikir kayak Tuhan kadang tuh kita mikir kita tuh nungguin Tuhan buat ngirimin orang lain, tapi tuh kadang tuh kita nggak sadar kalau Tuhan tuh maunya diri kita sendiri dulu untuk nolongin diri kita. Word. Yes, gitu. Bener sih, tapi itu wise banget dan itu sangat benar. Gitu. Oke. Kak Bianca dulu, Kak Bianca, Kak Bianca. As someone who's not experienced in a relationship gitu ya, menurut aku kapan untuk kayak melepas seseorang, sebenarnya poinnya jujur banget ya, ini udah dijelasin dari tadi sama Bu Intan, Kak Talita, Kak Jepra. Itu ketika kayak hubungan itu udah draining banget buat lu, dan kayak apa sih, it start bikin kalian tuh losing yourself, yang dimana isinya cuma nangis doang setiap hari, pusingin hubungan itu benar-benar menurut aku lepas aja, karena itu emang beban lah intinya. Apalagi itu bakal sebagai pelajar kan tuh pasti bakal berdampak banget ke kondisi akademik kita kan, dan kurang lebih udah dijelasin. Tapi when tuh bertahan, sebenarnya bertahan tuh nggak bisa di-identify kapan untuk bertahan, tapi kayak menurut aku kalau bertahan, kamu lama-lama bakal nyadar sendiri aja kalau this person is worth to kayak buat kamu bertahan di relationship tersebut sih, gitu menurut aku. Mungkin lanjut ke Kak Gita ya. Sama kayak Kak Bianca, aku minus experience ya teman-teman. Jadi Mohon maaf ya teman-teman, masih minim. Next year siapa tahu kok ditanya udah ada ya. Oh ya. Jadi amin. Tadi apa sih bertahan dan apa? Bertahan dan iya. lepas. Paling kalau lepas kayak kalau misalnya udah menjadi parasit dalam diri lah ya, harusnya kita fokusnya menjadi siswi Smak Tirta Marta BPK Penabur yang teladan, iman, ilmu, pelayanan. Lalu kalau misalnya udah nggak sejalan dengan itu tuh, kayak kita harus tahu deh kita untuk harus lepas, karena Sesuai aja sama we're so visi-misi much gitu we're so much than that. Yes. Kayak kita nggak harus bertahan oleh seseorang yang bahkan nggak nge-support kita dan hanya membuat kita Pusing. value-nya turun dan turun. Kayak. It's no, Terus kalau misalnya bertahan, mungkin aku harus punya experience dulu ya. Jadi iya kan, kita tuh minim experience, makanya tadi jawabnya kamu akan nyadar when it's worth it. Iya. Tapi kita belum tahu. It's okay. Yeay. Ada pertanyaan lagi nih kayak. Oke, next. Khusus untuk Bianca. Oke. Wow. Dari Adrit nih. Pertanyaannya, menurut kakak, cowok green flag itu gimana sih? Oh ya, jadi ada pertanyaan nih buat Kakak Bianca. Menurut Dari mana tadi? Oh, dari Eldrit. Tadi katanya. Menurut Kakak Bianca cowok yang green flag itu gimana sih? Cowok green flag itu berarti ini ya, tergantung kita kan ya. Kalau menurut aku cowok green flag itu sebenarnya sih yang bisa ngertiin kita. Tapi jangan mau di ngertiin juga sih sebenarnya jatuhnya. Yang pokoknya bisa saling melengkapi kita. Terus habis itu yang kayak gentle. Itu sih menurut aku. Aku nggak punya spesifikasi karena kembali lagi aku belum punya pengalaman, teman-teman. Gentlewoman. Oh iya nggak marah Bu. Tapi kadang kalau ditanya gitu saya kepancing emosi Bu. Lanjut mungkin gitu ya Kakak Eldrit yang di rumah, di sekolah di atas. Oke, apakah ada lagi pertanyaan yang berbobot dan berbibit? Belum ada. Oke, kita lanjut. Oke. Kita Halo teman-teman di dunia ini, apakah kita masih nge-lag? Aman ya?
Ketika aman, jika aman. Ketik aman satu, aman jiwo. Oke, jadi ini kita udah mulai terakhir nih ya. Jadi sebenarnya pacaran itu butuh nggak sih untuk anak SMA? Penting nggak? Ya, butuh apa nggak? Dibilang penting nggak? Ya itu berarti kita akan tanya dari narasumber Iya, kita ya. for Mungkin- our Siapa yang mau experience. jawab duluan dulu? Dari expertnya lagi. Home Pimpa dulu. Iya deh, Home Pimpa deh, biar asik deh. Hobi mah. Gambreng. Oke, kata Lita. Let's go. Pertanyaannya apa? Sebenarnya pacaran tuh di masa SMA yang kayak kita sekarang nih butuh apa enggak? Penting atau enggak? Butuh apa enggak sih sebenarnya lebih kayak enak kayak gitu. Ini besides all my experiences aside dulu. Menurut aku penting apa enggak sebenarnya bukan menjadi suatu prioritas yang perlu kalian menjadi itu urgent banget untuk kayak kalian lakukan, kalian experience gitu di masa SMA ini. Karena menurut aku masa SMA is so much more than just love, so much more than high school love. Karena dengan ini not being biased or anything, cuman menurut aku again ya high school is so much more than that. Dengan kalian udah mulai suatu hubungan pacaran ataupun ya yang seperti itu mungkin bisa aja menghalangi, bukan, I'm not saying this untuk kayak mengcategorize kalau pacaran itu buruk ya, cuman again karena kita ya pelajar, prioritas kita yang utama dan sepatutnya yang pertama adalah harusnya belajar dulu. Dan belajar tuh nggak cuman soal di sekolah, tapi di luar pun ada banyak banget organization, lomba-lomba yang itu akan menjadi sangat bermutu, sangat menjadi poin plus untuk kalian untuk masuk ke jenjang berikutnya. Karena ya again kita lulus dari SMA ini pastinya kan akan masuki perguruan tinggi ataupun ya untuk kalian yang mau gap year ataupun mulai pekerjaan langsung. Dengan kalian, kalau kalian nge-waste your time di masa SMA cuman untuk hal-hal yang tidak terlalu membangun, itu mungkin akan you're wasting your potentials, you're wasting your time to be figuring out yourselves. Dan karena menurut aku di masa SMA ini adalah masa dimana kalian make as much mistakes as you can sebagai seorang pelajar ya, bukan sebagai seorang a whole person only, tapi sebagai seorang pelajar ini adalah masa kalian untuk try everything, try all the competitions that there are, try all the opportunities yang ada, that is given, that is offered to you. Dan ya again menurut aku untuk sekarang mungkin especially untuk teman-teman kelas 10 ya, bukan untuk yang menyudutkan atau gimana pun, cuman karena ini kayak ini golden time kalian loh, masa SMA itu golden banget untuk kalian karena ini yang akan menjadi salah satu pionir, salah satu pilar penting yang akan mendukung jenjang step kalian berikutnya. Itu akan kayak gimana, kan seperti apa. Karena misalkan nih aku akan specify aja, kalau kan misalkan mau masuk PTN itu tuh nilai all A's itu penting banget. Dan untuk kalian being active outside of school itu juga penting banget. Untuk kalian menangin berbagai lomba itu just as important. Dan kalau kalian nge-waste all of that opportunities hanya untuk suatu hal yang sebenarnya bukan prioritas penting dalam kalian di masa-masa ini, menurut aku itu sangat disayangi banget sih. Tapi kalau kalian adalah orang ya yang bisa memanage itu ya no problem. Cuman I'm here just to say it's not as bukan kayak jadi suatu prioritas yang sepenting itu sih mungkin untuk sekarang ya. Karena ya again kalau kalian belum bisa terlalu manage dengan baik, it will just end up being bad for you. A very wise comment from Katalita ya. Yes. BTW ada yang komen Karoro Lope, God bless you. Yes. Amen. Thanks. Yes. Oke. Kita mungkin mau next ke Kak Jefra Kak Jefra ya. Kak Last Jefra dulu words? ya. Last words? Oh sweet, mau sweet. Oke, biar asik. Boleh. Oke. Siapa duluan? Yang menang duluan ya? Oke. Kalau menurut aku sih, pertanyaan tadi tuh pacaran tuh pas SMA harus apa enggak? Butuh apa enggak? Oh, sebenarnya? butuh apa enggak? Iya. Sebenarnya kalau butuh tuh balik lagi ke diri kita masing-masing. Kita merasa benar kata Talita, pacaran ini tuh jadi beban buat kita apa enggak? Karena again apalagi pacaran semasa SMA ya. Kalau aku bilang pacaran semasa SMA tuh hubungan yang bisa kayak nge-cheer aku dalam ngelakuin semua hal yang pas SMA. Benar kata Talita, kita tuh harus benar-benar
nilai itu penting banget kalau buat masuk perguruan tinggi. Dan menurut aku selain nilai adalah pengalaman-pengalaman yang aku dapat selama saya SMA. Aku bersyukur banget selama aku bersekolah di sini, aku bisa ngerasain banyak banget experience. Aku ikut-ikut lomba, aktif di OSIS, seperti ikut Pesparawi. Itu kan kayak kita kan sama-sama Pesparawi ya. Iya. Kita Pesparawi mate kan. Baru Pesparawi aja tuh kayak udah take. Oke, lanjut. Oke. Suka terbawa suasana Kak, nggak apa-apa gitu. Kita kayak dejavu dikit gitu ya. Yes. Tapi kayak let's say baru satu acara, baru Pesparawi aja itu udah ngebawa, udah ngehabisin waktu kita banyak banget di kelas. Aku ingat banget itu aku bisa sehari tuh nggak masuk kelas sama sekali. I learn Bener. nothing. Iya, kayak tiba-tiba masuk kelas tuh PH kayak ini mata pelajaran apaan gitu. Ini materi apa, woy? Iya kan. Dan kalau misalnya pacaran tuh malah ngebebanin kita untuk nge-manage time kita, menurut aku sih itu nggak butuh ya. Tapi and other side, kalau pacaran tuh malah bisa nge-support kita buat kita semakin semangat, semakin kayak masih jadi pengen aktif ini nih biar bisa dilihat mas pacar misalnya gitu kan. Pengalaman ya Jay. Pengalaman dilihat oleh teman level 10-nya gitu ya Kak ya. Iya. Bisa jadi kalau kayak gitu malah jadi positif kan. Yes, Jadi yes, itu sebenarnya yes. balik lagi ke diri kita. Jadi motivasi. Jadi sebenarnya balik lagi ke diri kita sendiri, kita tuh bisa buat pacaran ini jadi suatu hal yang positif apa jadi suatu hal yang negatif. Gitu. Yes, thank you Kak Jayfra. Yes. Kita lanjut ke penukar langsung. Dari Expert. pakar sebagai last words. Sebenarnya udah dijawab dengan sangat lengkap oleh Kak Talita dan Jayfra berdasarkan dari apa yang mereka tahu dan pengalaman sebetulnya ya. Tetapi memang benar gitu. Sebelum kita jawab butuh atau enggak pacaran di SMA, balik pertanyaannya, prioritas di SMA tuh mau ngapain? Gitu. Di SMA mau ngapain? Apakah kalau kita mau tadi dilihat mas pacar, dipuji, apakah hanya dengan pacaran? Gitu ya. Sementara di SMA tadi cerita pengalaman banyak sekali aktivitas yang harus dilakukan selain ngejar nilai. Gitu kan. Dan itu penting banget untuk nantinya kuliah. Gitu, ya kan? Nah, kalau tanya butuh atau enggak, kembali lagi ke diri sendiri. Pacaran mau ngapain? Tujuan pacaran tuh apa? Gitu kan. Setahu saya, sepemahaman saya, tujuan pacaran adalah pernikahan. Apakah habis ini mau merit? Enggak sih, Bu. Enggak Belum sih. ya? Tapi teman saya ada Bu yang kayak gitu. Ya Siapa kan, tuh, atau habis mau merit gitu kan. Sementara kamu habis SMA mau apa? Mau kuliah, ya kan? Habis kuliah satu mau apa? Mungkin mau kerja atau S2 atau segala macamnya. Nanti setelah SMA kalian itu akan menemukan dunia yang lebih luas lagi. Gitu ya. Saya di sini nggak bilang kalau nggak boleh pacaran atau gimana, tetapi kembali lagi tujuan dari pacaran itu apa? Gitu. Dan apakah itu hanya bisa didapat ketika kita pacaran? Atau bisa kita dapatkan ketika kita punya teman yang lebih luas, ketika kita aktif dalam kegiatan OSIS misalnya, MPK atau kegiatan sosial-sosial lainnya di sekolah. Begitu. Jadi kembali ke prioritasnya apa sebagai pelajar SMA. Itu ya. Jadi kalau kita simpulin nih ya, sebenarnya pacaran tuh kembali ke diri kita sendiri ya Bu. Karena sebenarnya dari pacaran ini ada alternatif yang kita bisa pilih, yaitu temenan, cari temen yang lebih bisa support kita. Boleh level 1, level 2, level 3? Level 10 ada ini juga saya. Boleh guys. Jadi intinya balik ke diri kita sendiri. Betul. Dan gak kerasa banget. Di penghujung Tapi gak apa-apa, nanti kita ketemu lagi minggu depan. Ya, jadi 2 minggu lagi. sebelum kita menutup, kita akan menutup ini dengan pantun. Kita dulu, silakan. Kalau ragu ya jangan buru-buru. Cakep. Kalau sayang ya jangan ragu-ragu. Cakep. Biar nggak salah melulu, mending gini ya, tanya mulu. Yeay. Saya Gita, saya Bianca, dan see you on the next episode.